Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan motorik anak. Jadi, ini merupakan rangkaian dari aspek perkembangan biologis. Sebelumnya, mari kita bahas bahwa aspek perkembangan itu menurut Santrok ada 3, yaitu biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Sekarang kita bahas tentang motorik. Apa sih motorik itu? Motorik itu artinya adalah gerakan. Jadi, sederhananya, perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan. Nah, pengertian yang lebih detail ini adalah jadi, perkembangan motorik itu meliputi pengendalian gerak tubuh yang diperoleh dari koordinasi otot, susunan saraf, dan susunan saraf pusat. Dan bagaimana sih keterampilan motorik itu berkembang? Bagaimana kita bisa bergerak? Sebenarnya banyak teori yang menjelaskan, tapi di sini kita akan dikenalkan 2 teori. Pertama, teori yang disampaikan oleh Arnold Lucius Gesell. Menurut Gesell, motorik berkembang karena adanya maturasi, adanya kematangan. Maka, seseorang itu, misal anak bayi itu bisa berkembang, bisa bergerak karena adanya kematangan. Kemudian ada teori yang lain namanya Dynamic System Theory. Ini dari Esther Telen. Menurut Telen, motorik itu berkembang, dia sifatnya dinamis, maka disebut dengan Dynamic System Theory. Teorinya dinamis. Jadi, motorik itu berkembangnya tidak hanya ada maturasi dan tidak hanya adanya kematangan, tetapi karena adanya persepsi dari individu tersebut. Jadi, misalnya, anak kalau bisa berjalan itu bukan hanya karena sudah waktunya berjalan, tetapi dia mendapatkan stimulasi. Kemudian dia juga berkeinginan untuk berdiri dan berjalan. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik ini mengikuti prinsip cephalocodal dan proximodistal. Nah, esensi dari perkembangan motorik ini ada 3, yaitu yang pertama pengendalian tubuh. Jadi, gerakan itu fungsinya untuk mengendalikan tubuh. Kemudian, esensi yang kedua adalah keseimbangan tubuh. Jadi, karena bergerak itu adalah terkait dengan keseimbangannya. Dan yang ketiga adalah koordinasi sensori motorik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam gerak. Ada 2 macam jenis gerak, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan-gerakan yang menggunakan otot-otot besar. Otot besar itu adalah otot rangka, dan otot rangka itu nanti dia berfungsi misal ketika kita duduk, berdiri, jalan, dan lain-lain. Nah, ada lagi gerak motorik satu lagi namanya adalah motorik halus. Gerak ini menggunakan otot-otot kecil atau otot halus, hingga bagian-bagian tertentu saja yang bergerak. Biasanya gerakannya itu adalah gerakan-gerakan yang terampil sehingga perlu dipelajari. Misal contohnya adalah menulis, menggunting, dan meruncing. Ini termasuk dalam gerakan motorik halus. Baiklah, selanjutnya kita membahas tujuan perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah untuk proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan individu tersebut sudah sesuai dengan masanya atau belum? Selanjutnya adalah fungsi dari perkembangan motorik. Untuk penguasaan keterampilan dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu, kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan gerakannya dengan tingkat keberhasilan tertentu.